gitu. Itulah. Kalau Anda merendahkan diri kepada Tuhan, Anda sudah bisa menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Coba Anda, Yesus bang, tidak... boleh tidak abang ini melihat ulangan 21 ini, baca coba. Yang dikutuk di sini, Yesus loh yang dikutuk di sini. Kalau ini Yesus berarti Yesus yang dikutuk. Kalau ini Yesus berarti Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa yang dilakukan Yesus secara pribadi, bukan dosa orang lain, maka apa yang Anda katakan itu hanya pepesan kosong. Kita harus berdata. Yang mendasari kemudian Yesus dikutuk itu apa? Harus dosa yang dia lakukan sendiri, bukan dosa orang. Jangan kita paksakan Yesus ini harus nanggung dosa orang. Jangan, karena tidak ada data yang mendukung kecuali doktrin dari Paulus. Ini data ini. Apabila seseorang berarti merujuk kepada orang yang melakukan itu sendiri, bukan orang lain. Anda yang melakukan, Yesus nanggung, itu enggak main. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia ini siapa? Dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati itu. Bukan dia menanggung dosa orang. Ayo bang, kita jujur terhadap kebenaran. Makanya kami itu Bang Suma, kami percaya kepada Yesus. Sekali lagi, Yesus tidak ada dosa, dan dia, kitalah yang berdosa Bang Suma. Sebenarnya kitalah yang harus menanggung salib itu. Maka ya Anda aja yang disalib. Berarti Anda yang disalib, bukan Yesus. Iya, makanya Yesus menggantikan kita. Loh, kita yang percaya kenapa Yesus? Kenapa Anda memaksakan Yesus? Dalilnya nggak begitu. Dalilnya nggak begitu, Pak. Dalilnya yang dikutuk ini ya pelakunya, bukan orang lain. Di mana ada pelakunya yang lain, kemudian yang dikutuk yang lain juga? Mana dalilnya itu? Mana? Nah, itulah kasih Tuhan, Bang Suma. Ngarang bebas. Kasih Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan mengapa? Dalilnya Pak, pasti akan dihukum. Dalilnya, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Ini Tuhan yang mengatakan loh. Mana yang hebat, doktrin gereja atau firman Tuhan? Tuhan. Nah, iya, jelas. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu kata Tuhan. Berarti Tuhan mengatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sedangkan yang Anda lakukan di sini kebohongan. Anda membunuh orang yang benar demi orang yang berdosa. Sedangkan Tuhan mengatakan sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Jadi jangan hambur-hamburkan apa? Jangan Anda kemudian menyebarkan berita bohong. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Di dalam Keluaran 23 itu nggak boleh. Selamat siang semua. Ya, siang. Silakan. Tunjukkan kepada dunia Yesus memiliki dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Oke, baik. Ya, kalau Anda berbicara tentang Yesus, artinya harus Anda pahami dulu. Yesus itu apa dan siapa. Biar. Ya. Yang pertama, kapasitas kita sebagai seorang Kristen berhak menjelaskan ketika ada orang yang mempertanyakan. Makanya saya Pahami tanya dulu ya. Ya, silakan, enggak usah. Nah, makanya saya jawab. Jelasin. Anda diam dulu. Dosa ya, apa? Ini kan saya mau jawab sekarang. Ya, silakan. Oke, baik. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun Nggak ada terhadap kesalahan orang ini. apapun. Nggak ada kesalahan apapun. Ya. Pilatus Izinkan malah saya mengatakan orang Yahudi menyerahkan karena dengki. 2. Mereka menyerahkan karena kesaksian-kesaksian palsu. Ku bantu kau ya. 3.
Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. 4. Saya Mereka sebetulnya kemudian tidak menyerahkan mau- karena tidak ingin dikhianati Anda bantu. oleh Yudas. 5. Iblis merasuki Anda Yudas. nanti. 6. Sudah 6. Sekarang giliran Tugas Anda Anda menunjukkan. nanti. Sabar. Sekarang Tugas giliran Anda Anda. nanti. Sabar. Lu bertanya Sabar. atau menjawab sih Juma? Sabar. Saya belum Sekarang menjawab tunjukkan pertanyaan kepada dia. saya dosa apa yang Makanya dilakukan saya oleh bi- Yesus sampai dia Oke, kemudian baik. dihukum mati. Silakan. Oke, baik. Ya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Oke, baik. Oke. Saya jawab. Ya, yang pertama, firman Tuhan melalui Pontius Pilatus mengatakan ia tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang Berarti ini. yang disalib bukan Jadi- Yesus. Terus siapa Juma? Itu asumsi kamu. Orang yang dikutuk, yang melakukan Enggak, dosa saya tanya sepadan dulu, dengan kamu hukuman bisa mati. diskusi dengan saya apa enggak? Mampu enggak? Ya. Mampu enggak? Saya Mampu enggak? bertanya apa? Saya tanya apa samamu? Saya juga menjawab apa barusan? Kamu jawab Pilatus tidak menemukan dosa. Iya, saya jawab. Sedangkan saya tanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda justru membantu jawaban saya. Bahwa Yesus bukan dia yang disalib. Terus Dengan siapa Anda Juma? mengatakan Terus siapa Oke, yang disalib baik. Juma? yang Baik, disalib yang ya. dikutuk. Siapa Mau tahu Artinya siapa yang Anda di dikutuk? sini Orangnya siapa? ya mewakili Mau tahu saudara yang Anda yang dikutuk? Islam. Orangnya siapa Juma? Kutanya dulu, Ya. mau tahu yang dikutuk? Ih. Diam kau, diam. Siapa Diam, orangnya, ya. Juma? Mau tahu yang dikutuk? Kutanya Yang sama lain diam dulu lah, ya. Siapa orangnya, Yang Juma? lain. Ya sabar, Yang kalau lain kau mau Chris- saya ajarin. Yang lain diam dulu lah ya. Yang lain diam dulu lah ya. Tolong ya. Dia bertanya bahwasannya Yesus punya dosa apa sehingga Yesus itu disalib. Betul. Yang pertama, Ya. ya. Kenapa Ya. Yesus disalib? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Dosa melainkan untuk apa melayani. yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jangan pergi dari situ. Saya tadi sudah mengatakan Apa? firman Tuhan melalui mulutnya Pontius Siapa? Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan Ya apapun sudah. terhadap orang ini. Berarti bukan Yesus yang Kamu disalib. lari. Ya. Udah. Yang dari Berarti bukan Islam Yesus bisa yang berdiskusi disalib. mana-mana. Berarti bukan Yesus yang disalib. Kan saya bertanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Mana Yesus? yang dari Islam yang bisa berdiskusi mana? Bukan congor seperti ini mana? Tunjukkan. Saya tanya, Kamu dosa apa ditanya. yang dilakukan oleh Yesus? Hei, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa yang kau katakan? Pontius Pilatus tidak menemukan dosa. Oh, berarti bukan Yesus. Apa sih kau ini? Sebenarnya pertanyaan Bang Yuma itu diiyakan oleh dia, tapi dibantah ujungnya. Ah, itu dia. Nah itu diiyain dulu, Apa dosa baru dikabulkan. Yesus? Pertanyaanmu Juma. Yang cerdas kau bertanya. Apalagi Apa nih? dosa Yesus sampai dia dikutuk? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kutunjukkan Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Ya, seseorang siapa yang orangnya? tidak bersalah. Siapa itu yang terkutuk ini? Siapa dibilang di situ? Siapa itu? Tanya Kok sama nanya kau balik saya? lagi bertanya sama saya. Lah, Gimana sih? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk Ah, siapa membunuh yang menerima seseorang suap yang itu? tidak bersalah. Ini siapa yang terkutuk ini? siapa yang menerima suap itu? Siapa yang menerima suap ini? Lah, kau yang membawa narasi kok nanya saya gimana? Siapa yang menerima suap? Iya, Yesus. baca semuanya siapa yang menerima suap di situ. Siapa yang menerima suap? Iya, siapa yang menerima suap di situ. Kan mulai ngaco kau. Nggak bisa diskusi dia. Ngaco. Nggak bisa, nggak bisa. Sekarang saudara Gimana Yunus, saudara Yunus, Anda diam. Saudara Yunus, Kok menurut diam? saudara, Lu yang diam, kok siapa minta yang ampun. terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Itu siapa? Yudas. Yudas. Siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib? Berdasarkan Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan. Siapa tadi yang dikutuk di Ulangan 27? Yang menerima suap siapa tadi? Itu Bang Yudi, Bang Zuma. Berdasarkan Itu Bang Zuma, itu gambaran bahwa yang disalibkan itu gambaran kutuk. Iya, maksud saya kita berdata, jangan bawa iman dogma.
Kita pakai data. Yang dikutuk oleh Elohim adalah Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap. Mana Yesusnya? Yesus tidak makan suap. Yesus kemudian tidak dikutuk. Yesus tidak ada dosa. Yesus seorang benar. Yesus seorang dikasihi. Yesus seorang yang tidak memiliki dosa. Tuhan jangan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang benar. Lalu mana kemudian alasan kita untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh? Mana? Bang Suma, Nah, Yesus ini satu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. itu doktrin bang. Itu doktrin. Sekarang kita ke data dulu bang. Ke data dulu bang. Ke data dulu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan menebus dosa, kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat? Bertobat. Kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat? Ampun paman. Harusnya nggak perlu kan? Cukup mengimani salib kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Macet. Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini, yang dikutuk oleh Elohim ini adalah oknum yang memakan suap, yang dikutuk. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang makan suap? Yudas. Kalau begitu siapa yang dikutuk? Yudas. Apa yang bisa membalikkan kemudian hukum Tuhan? Setan. Hanya setan yang bertugas untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Coba. Apa kerja setan setelahnya? Oh, yang mati di salib itu adalah nebus dosa kalian. Sembahlah dia. Menyembahlah kalian kepada dia. Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah. Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada. Makanya Matius 7, 22, 23 kalian diusir. Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, ada nggak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Yang disembah oleh orang Kristen berdasarkan Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. 21 nomor 22 sampai 23 dalam kitab Ulangan. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada. Pilatus mengatakan tak ada. Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi mengatakan tak ada. Dia larikan, dia mutarbalikkan fakta. Dia tidak ada dosa. Lalu kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain. Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tak ada. Sekarang mari kita lihat di dalam Amsal. Amsal 18 nomor 21. Ini yang sering kemudian Amsal 21 nomor 18 ya teman-teman. Iya. Orang yang benar, di situ dikatakan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lagi-lagi Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, bukan di kitab para penulis perjanjian baru. Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Daud menuliskan Amsal 21:18. Iya bang, Salomo. Amsal 21:18. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar.
Siapa orang benar? Yesus. Siapa fasik? Yudas. 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 Di mana dia disebut fasik? Makan suap. Di mana Yudas disebut orang fasik? Ada yang tahu? Kitalah yang orang Amsal 17, 23. Kitalah orang-orang Bagus, fasik pintar. yang harus menerima hukuman. Amsal 17 nomor 23. Yudas disebut fasik. Orang fasik menerima suap. Tuh. Amsal 17:23 orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18 orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti Yesus, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat dan siapa yang jujur? Yudas. Siapa yang jujur? Yesus. Di situ dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yudas. Orang fasiknya Yudas. Orang fasiknya Yudas. Pengkhianatnya Yudas. Yang dikutuk Yudas. Yang makan suap Yudas. Yang berkhianat Yudas. Apalagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim. Yudas dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Yesus orang yang dikasihi oleh Elohim. Yohanes 3 nomor 16. Tetapi ini semuanya dibolakkan, dibolak-balik sama siapa? Pasukan-pasukan iblis, Lucifer. Sehingga yang digantung adalah orang yang benar. Dibalik. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kan itu jelas. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membantah melawan perkataan yang maha tinggi dan membelokkan hukum. Hukumnya jelas. Yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Yang dikutuk adalah penerima suap. Yang dikutuk adalah orang fasik. Tapi dibolak-balik. Yang dikutuk adalah orang benar. Yang dikutuk adalah orang yang dikasihi. Yang dikutuk adalah orang yang jujur. Dibolak-balik. Dibolak-balik. Sehingga apa yang terjadi? Yesus endingnya mengusir mereka. Matius 7, 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengajarkan orang ini sampai pada level makrifat? Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Ini data, Bu. Ini dalil. Jadi kami tidak akan membiarkan Yesus yang kami kasihi, Yesus yang kami cintai, yang kami imani sebagai rasul, yang datang kepada Bani Israel, kalian ajarkan sebagai manusia terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan kalian. Tidak akan kami biarkan. Kecuali kalian sudah menanggalkan semua istilah-istilah Islam, Al-Quran di dalam Bible. Kalau Yesus Anda mati terkutuk silakan. Tapi selama masih menyerempet kepada Allah, Alkitab, Nabi, Rasul dan seterusnya, selama itu juga kita akan berdiskusi. Masya Allah. Allahu Akbar. Halo, selamat sore. Pak Sore, Pak. Adi selamat sore, Pak Haji selamat sore. Mau Islam bertanya Kristen. kepada Bang Suma boleh?
Ntar dulu. Nanti dulu, sabar. Jangan Dari pindahin mana? topik. Kristen apa Muslim? Kalau mau jangan pindahin Pak topik Ade. ya. Pak Ade, Enggak, Kristen pindah apa topik. Muslim nih? Iya, Kristen apa Islam? Katolik. Oh, Katolik. Ini Pak Ajis. Pak Ajis, selamat sore. Menjelang tahun baru. Kristen apa Muslim? Muslim Pak, Muslim. Dimit dulu Bang ya. Silakan Pak Adi. Bang Suma kan Kejam mengklaim, Ya, halo, Bang Ya, Suma silakan. kan mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Pertanyaan Bible, ya? saya, iya, pertanyaan saya, di mana mayat Yudas sampai sekarang? Kalau memang betul Yudas yang disalib, seharusnya mayatnya masih ada sampai sekarang. Seharusnya ndak ada itu yang Syukran. namanya Kristen. oh Pak Pras. Gimana? Di mana? Bang Suma mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Ya, Nah, seharusnya mayatnya Yudas itu sampai sekarang masih ada. Nah, alasannya di mana itu mayatnya itu? Kalau memang ada, nggak ada yang namanya Kristen, saya jamin. alasannya apa harus ada mayatnya Yudas? Nah, kan karena Yesus bangkit, makanya ada Kristen, gitu kan? Iya, karena bangkit itu adalah ajaran untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya ada Anda. Datanya di Bible jelas ada. Bahwa angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Antikristus ini harus keluar ke penjuru seluruh bumi. Untuk menyesatkan banyak orang. Itu antikristus. Seharusnya Bang Suma tahu dong mayatnya di mana. Untuk apa? Kan Bang Suma yang mengklaim itu. Yang Nah, Yudas sekarang- yang disalib. Sekarang kalau bukan pun Yudas yang disalib, menurut saudara, Yudas mati bunuh diri. Bisa tunjukkan kuburannya? Kalau Yudas yang mati bunuh diri itu adalah Yudas, bisa tunjukkan kuburannya? Mana? Alkitab Kan saya tidak bilang tahu, Yudas Bang. Saya mati bertanya. berdiri, Bang Suma. Bang Suma sama hanya meneruskan narasi Bang Suma ini. Iya, pertanyaan yang sama kan? Berbicara mengenai kuburan. Sekarang juga saya tanya, kalau betul Yudas yang mati gantung diri, mana dalilnya? Mana kuburannya? Saya juga nggak tahu, nggak ada CCTV sama zaman berarti. itu. Berarti posisi kita sama. Jawaban saya juga demikian adanya, nggak ada CCTV pada saat itu. Sekarang permasalahannya adalah data. Kita uji data. Nih, izinkan saya untuk membaca sebuah data kepada saudara. Apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Karena Kristen adalah orang yang muncul belakangan, Islam juga adalah muncul belakangan. Kita jadikan sebagai data penguat argumentasi kita Bible. Kalau Anda mau Al-Quran pun saya akan berikan Al-Quran. Sekarang di data Bible, Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka kemudian berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Di sini tidak ada Kristen, di sini tidak ada Islam. Pada saat kejadian mereka membuat perkumpulan, mereka khawatir tak ada Islam, tak ada Kristen. Apa yang harus kita lakukan, kata mereka? Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, orang akan semakin percaya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam besar bagi orang Yahudi. Imam besar ini pun berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak berdosa, berinsaf. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk bangsa kita.
Imam kepala mengatakan, kalian itu belum bertaubat, kalian itu belum sadar. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Belum ada Kristen di sini, belum ada Islam juga di sini. Ini masih internal Yahudi. Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Apa kata imamnya? Lebih baik Yesus satu orang ini mati demi bangsa kita. Tidak ada dosa waris di sana. Lalu apa kata imam besar? Hal itu dikatakan kemudian oleh imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa, nah dengarkan bunyi nubuatnya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tidak ada dosa waris. Kesepakatan mereka membunuh Yesus. Imam kepala, lebih baik satu orang Yesus mati daripada bangsa kita hancur, dirampas oleh Roma. Lebih baik dia mati untuk bangsa kita. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Kenapa dia tidak tampil lagi? Karena mereka berniat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka imam kepala orang Farisi Mahkamah Agama sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus adalah agar supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang melatar belakangi. Tidak ada dosa waris. Itu bohongan yang dibangun oleh gereja melalui surat Paulus. Tak ada orang-orang Yahudi yang bersepakat membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Apa yang terjadi? Apa respon Yesus? Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata kepada orang demi orang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus untuk dibunuh. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Dosa waris, paman. Bullshit. Nonsen, tahayul, itu tak ada. Juga itu berarti Yudas yang disalib. Itu tak ada. Dengar dulu bang. Jadi kesepakatan mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh orang Yahudi. Sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Muncul pengkhianat. Siapa yang dikhianati? Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus dikhianati? Apa tujuannya dikhianati? Supaya Yesus bisa dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Tuhan membiarkan itu terjadi? Tuhan rela kemudian hambanya yang suci ini dibunuh hanya untuk ketakutan bangsa Yahudi kepada Romawi? Tidaklah mungkin. Makanya Yesus diselamatkan. Yesus kami itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, yang disalib karena takut bangsa Romawi merampas bangsa mereka adalah Yudas Iskariot. Waktu berlanjut, penyaliban sudah terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun.
40 tahun. Mulailah wartawan-wartawan menulis untuk panen, mencari muka kepada penjajah Romawi. Menulislah kabar-kabar, Yesus adalah ini, Yesus mati disalib, Yesus bla 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 bla, Yesus. Tulisan-tulisan mereka kemudian dikanon, lolos 4 buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Buku-buku ini kemudian diberi label nama yang tadinya tidak diketahui oleh siapa namanya, penulisnya. Dikasihlah, oh ini Yohanes, ini karangan Matius, ini karangan Lukas. Itu belakangan muncul. Ditambah lagi tulisan-tulisan yang tahun 100, Wahyu, oh semakin menguatkan. Ditambah lagi tulisan yang tahun 50-an, Paulus, 13 buku, semakin menguatkan. Sehingga muncul doktrin yang mati disalib adalah Tuhan kita yang datang dalam rupa manusia untuk dosa-dosa kita. Hei! Di mana penyaliban itu didasari oleh dosa-dosa? Tak ada. Yesus disalib dasarnya karena ekonomi, karena faktor politik. Kok jadinya ketika tiba di Roma, Yesus disalib latar belakangnya dosa? Latar belakang Yesus disalib, mau disalib sosial politik. Karena takut orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Karena Yesus berpengaruh kepada orang-orang, banyak orang bermujizat. Jadi pengikut Yesus mereka tidak lagi membayar pajak, tidak lagi membayar pajak kepada kaisar. Sehingga orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini kalau semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin berkurang yang membayar pajak kepada kaisar. Bahaya ini. Bangsa kita bisa dirampas, bangsa kita bisa diambil alih. Jangan. Kalau begitu apa ya solusinya? Kita bunuh Yesus supaya bangsa kita selamat dari penekanan Roma. Makanya orang Yahudi itu mati-matian, Pilatus, bunuh dia, bunuh. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun sama Yesus. Bagaimana caranya mau dibunuh? Pokoknya kami nggak mau tahu, bunuh, pokoknya bunuh. Apakah Tuhan mengizinkan hambanya yang suci dibunuh, dianiaya, dizolimi seperti itu? Tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin, Paman. Makanya Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bukan pergi berdasarkan apa yang ditulis di surah-surah Paulus, mati, bangkit pada hari ketiga. Enggak, bukan begitu. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Bukan kitab perjanjian baru, tapi kitab terdahulu. Ada enggak kemudian Tuhan membunuh orang benar demi menghapus dosa orang-orang bersalah? Ada? Enggak ada. Itu muncul belakangan, di karang-karang belakangan, supaya Yesus yang tadinya dipersembahkan kepada Roma untuk dibunuh, demi supaya tidak ada orang percaya kepada dia, agar masyarakat Yahudi kembali membayar pajak ke Roma, supaya bangsa mereka enggak dirampas, diambil alih oleh peminjam. Tiba-tiba berubah menjadi mati untuk dosa-dosa manusia. Makanya tadi saudara Yunus dan lain-lainnya saya tanya, apa yang menyebabkan Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Apa yang dikatakan oleh saudara? Tak ada dosanya. Udah selesai. Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Yang dibunuh ini jelas adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dikutuk? Karena berkhianat, karena makan suap. Kenapa makan suap? Karena ingin menyerahkan orang benar ini kepada Roma untuk dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas. Ada dalil? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi kalau 1 menit terakhir. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada saudara Kristen, hei saudaraku Kristen, ya paman, apa sebabnya Yesus disalib? Orang Kristen mengatakan, karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa kita. Oh ya? Ya. Itu dapat dari mana? Oh itu dari tulisan-tulisan yang muncul kemudian. Keadaan yang muncul kemudian di belakang hari. Oh ya? Mana? Pinjam Bibelmu, saya ingin baca. Ku bacalah Bibel kan. Pada saat sejenak sebelum Yesus disalibkan, ada kisruh
Orang-orang Yahudi ribut. Ributnya karena mereka iri melihat Yesus mampu bermujizat. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Mengkhawatirkan imam kepala mahkamah agama. Ini kalau dibiarkan bahaya. Bisa orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang imam besar angkat bicara, yaitu Kayafas. Yesus memang harus mati. Saya bernubuat, Yesus memang harus mati. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya ulang, mereka sepakat membunuh Yesus mulai hari itu. Apa yang melatar belakangi? Takut bangsanya dirampas oleh Roma. Ada karena dosa? Enehi merica ketumber jahe. Tak ada merica, tak ada jahe, tak ada. Yang ada cuman kopi campur masako. Tak ada itu. Tak ada alasan karena dosa waris, tak ada. Yesus sepakat untuk dibunuh yang melatar belakangi sosial politik. Karena orang-orang Yahudi hebat melihat Yesus. Wih, orang buta bisa melihat, Bung. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Bahaya ini kalau kita biarkan. Orang Roma akan datang merampas ini. Kenapa bisa? Orang-orang semakin percaya kepada dia, Bang. Kok begitu? Iya. Tante Maria sembuh. Lazarus bangkit. Si Peko bisa jalan lurus. Si Pico bisa melihat. Ini orang semakin banyak percaya. Tak ada lagi yang membayar kemudian ke kaisar. Kalau ini terjadi kita biarkan bangsa kita dirampas. Percaya deh. Baik paman. Kumpulkan. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli orang Taurat. Duduk. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya ini kalau kita biarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Aku lihat sendiri, Bang. Yudas keluar dari kuburan, Bang. Kuburan-kuburan terbelah, Bang. Aku lihat air biasa menjadi anggur. Masa sih? Iya, paman. Percayalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kayafas berdiri. Kalian tidak insaf, kalian tidak mengerti. Ini memang harus terjadi. Apa itu, paman? Tahun ini juga aku bernubuat sebagai imam kepala. Apa nubuatannya? Katakan cepat. Yesus memang harus mati. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa oleh Romawi. Semua orang serentak tepuk tangan. Yesus mati, harus mati. Apa yang harus kita lakukan? Di Pilatus kita harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Mereka kemudian sepakat melakukan tipuan. Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan, mereka orang-orang Yahudi, kalangan imam kepala, kalangan mahkamah agama, kalangan semua yang ada. Sayangnya di situ tak ada pendeta. Sayangnya tak ada di situ orang Kristen. Sayangnya tak ada para pengajar-pengajar Yesus penebus dosa waris. Sayangnya nggak muncul. Berarti alasan itu nggak ada. Nanti di karang-karang belakangan. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan Yesus. Apa kata Pilatus? Karena dengki. Om Pilatus, ya paman, bukan karena dosa waris mereka menyerahkan. Nehi, bukan. Bukan karena dosa manusia yang sudah masuk ke bumi. Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena dengki aja. Kenapa dengki? Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Kok bisa gitu? Karena Yesus hebat. Yesus bermukjizat. Dia luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membuat mereka semuanya dengki kepada Yesus. Di mana Yesus bagi mereka bukan siapa-siapa selain anak zina, anak haram. Lalu? Mana dosa waris? Dia mati untuk dosa waris. Mana? Di mana tertulis itu? Pada saat itu imam kepala kemudian sepakat. Apa sepakatnya? Hai teman-teman, ya paman, kumpul semua. Ketepak, bum. Duduk kemudian di pelataran bait suci mereka kemudian sepakat. Bacakah kalian Yesaya 53? Baca paman. Bacakah kalian Yesaya 9 nomor 6? Baca paman. Bacakah kalian Ulangan 18 nomor 8? Baca paman. Kalau begitu Anda baca, sekarang sudah tiba saatnya kita penggenapan. Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang punya urusan untuk mengurusi ini?
siapa yang menangkap, siapa yang mengeksekusi, siapa yang menggantung, siapa yang menguburkan. Ayo, Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita, sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab kita. Sekarang kamu telepon Yesus. Telepon Yesus. Tredeng, tredeng, tredeng. Halo, selamat siang. Dengan siapa di sana? Siang, Paman. Selamat siang. Siapa di sana? Saya Yesus. Saya Pilatus bersama teman-teman. Ada Imam Kayafas juga. Ya, ada apa? Maaf, saya lagi sibuk. Ini loh. Bukankah Tuhan yang bernubuat di Yesaya 53? Iya, betul. Tuhan yang mengatakan di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir. Ya, betul. Kenapa? Sudah tiba saatnya, Paman. Oh ya, ya. Tiangnya sudah ada belum? Kuburan saya sudah ada belum? Udah disiapin belum? Kain kafan saya sudah ada enggak? Sudah, Paman. Ya, tunggu Belum, ya. Paman. Aku datang besok. Jam berapa rupanya kita melakukan eksekusinya, nubuatan untuk menyelamatkan semua orang? Ya, jam sekian, Paman. Ada rupanya cerita kayak begitu. Teu aya, indek nara, tidak ada. Dek gagah, tena. Tidak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Belakangan baru muncul. Kenapa Yesus mati? Karena sudah dinubuatkan. Di mana? Yesaya 53. Hei, kitabnya Yahudi itu. Yahudi pada saat ingin mengeksekusi Yesus tak ada karena nubuatan itu. Justru imam kepala mengatakan pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita semuanya binasa dirampas oleh orang-orang Roma. Dah, selesai, ketuk palu, ketepok, ketepok, ketepok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, mereka benci, mereka berkhianat, bersekongkol membunuh utusan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengasih kepada hambanya, hambanya yang suci, Yesus anak Maria diangkat ke langit. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang ingin kalian dustakan? Dalil. Ada. Kalian keteteran ketika ditanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Memang ada ya Bang di Alkitab Yesus diangkat ke langit? Ada. Bukan? Ada. Cuman melalui makar tipu daya dulu. Apa tipu dayanya? Markus 16:12. Yesus muncul dalam rupa yang lain kepada dua orang. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau yang muncul itu Yesus dalam rupa lain? Yesus datang rupanya, Markus, ya Paman, ini aku Yesus loh, tapi muka yang lain. Oh, catat. Mana ada kayak gitu? Mana ada kayak gitu? Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, lalu Anda pikirkan kemudian, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari mana? Coba. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana murid Paulus ini tahu kalau itu adalah Yesus? Mana tahu orang yang diserupakan dengan Yesus? Dari mana? Ada Kristen di dunia ini bisa menjawab? Dari mana murid Paulus ini yang bernama Markus ini tahu? Yesus kemudian menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang itu ketika keduanya sedang berjalan menuju keluar kota. Dari mana penulis wartawan ini tahu kalau itu Yesus? Sementara Markus bertemu dengan Yesus asli aja kagak. Dari mana? Gelarnya Yudas dipindahkan kepada gelarnya Yesus. Atau